Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan kali ini tentang isu lokal, yaitu jalan-jalan di Ponorogo rusak. Warga Ponorogo banyak yang mengeluh. Pemkab Ponorogo juga sudah mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar 155 miliar. Konon bulan Juli ini cair, tapi kenyataannya belum cair dan belum ada tanda-tanda perbaikan jalan-jalan di Ponorogo akan segera dimulai. Jadi masalah jalan rusak ini sebenarnya hanya karena masalah anggaran. Artinya Pemkab bukan tidak tahu, Pemkab juga bukan tidak ada niat. Jelas Pemkab berkeinginan memperbaiki jalan, tapi lagi-lagi soal anggaran. Terus solusinya gimana? Solusi pertama tentu cari duit. Ya, cari duit tadi sudah benar. Tapi kalau duitnya tidak ada, berarti kita bisa mengambil solusi kedua, yaitu menghemat anggaran di Pemkab. Sebagai salah satu orang yang bekerja di sebuah institusi pendidikan masyarakat non negeri, mungkin saya sedikit tahu data pendidikan. Intinya mungkin pandangan saya ini benar, bahwa di dunia pendidikan atau di sektor pendidikan di Ponorogo ini khususnya ada pemborosan. Pemborosannya di mana? Ayo kita berhitung. 1 SD, ini kita bicara di tingkat dasar ya. 1 SD itu memerlukan 10 guru atau tenaga. Dengan perhitungan 6 guru kelas, 1 guru PJOK, guru olahraga, 1 guru agama, 1 kepala sekolah, dan 1 operator atau admin, katakanlah itu atau tenaga tertentu. Oke, kita bulatkan 10 tenaga. Oke, fix ya. 1 sekolah dasar membutuhkan 10 tenaga. Kemudian 1 SD bisa menampung sekitar 168 siswa. Dengan perhitungan 1 SD ada 6 kelas, setiap kelas ada 28 siswa, jadi ada 168 siswa. Bahkan menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2013, satu kelas bisa diisi 32 siswa. Jadi 6 kelas atau 1 SD bisa menampung 192 siswa. Tapi oke, kita ambil kecilnya, yaitu 28 siswa per kelas atau 168 siswa dalam 1 SD. Ini membahas di daerah rame ya. Kalau di daerah terpencil monggo lah, bisa 1 SD di bawah 100 siswa. Sekarang mari kita bahas satu kasus yang ada di sebuah kecamatan di Ponorogo. Di sebuah kecamatan di Ponorogo, siswa SD-nya ada 1.500-an siswa. Oke, kalau jumlah siswanya ada 1.500 siswa di kecamatan itu, maka ketika kapasitas 1 SD itu bisa menampung 168 siswa, yang dibutuhkan adalah 8,9 SD atau dibulatkan 9 SD. Jadi kecamatan tersebut sebenarnya cukup membutuhkan 9 SD. Dan apabila yang dibutuhkan hanya 9 SD, otomatis jumlah guru yang dibutuhkan hanya 90 orang guru. Sekali lagi, dengan jumlah siswa yang sebesar itu, kecamatan tersebut sebenarnya hanya membutuhkan 90 guru. Faktanya, tahukah Anda ada berapa guru dan berapa SD di kecamatan itu? Mari kita cermati data ini. Seharusnya cukup 9 SD, tapi faktanya ada 14 SD. Jadi ada kelebihan 5 SD. Kedua, seharusnya cukup 90 guru, tapi faktanya ada 130 guru. Artinya ada pemborosan 40 guru. Sekali lagi, ada pemborosan 40 guru di kecamatan itu. Ketiga, seharusnya sudah cukup, bahkan berlebih. Faktanya justru dilaporkan masih kekurangan guru. Jadi di kecamatan itu masih dilaporkan terjadi kekurangan guru SD. Oke, sekali lagi, karena SD yang beroperasi ada 14 SD, jadi gurunya dihitung masih kurang. Dari perspektif
Dari perspektif anggaran, artinya ada potensi pemborosan anggaran yang lebih besar lagi untuk menggaji guru. Apa solusinya? Tentu solusinya adalah menunda penambahan guru dengan cara memerger sekolah yang muridnya sedikit. Oke, kita kembali ke soal anggaran. Mari kita berhitung. Di kecamatan itu tadi ada pemborosan anggaran untuk menggaji 40 orang. Itu pun masih berpotensi ada pengangkatan guru untuk mengajar di sekolah yang jumlahnya terlalu banyak dari kebutuhan yang ada. Jika untuk menggaji satu orang pegawai saja Pemkab membutuhkan biaya 1 juta karena pusat hanya mengcover 1,5 juta, maka Pemkab membutuhkan anggaran sebesar 40 juta per bulan untuk kecamatan itu saja. Coba kita berasumsi, moga-moga asumsi ini salah, artinya terlalu berlebihan. Kalau ada 20 kecamatan di Ponorogo ini, berarti Pemkab perlu mengeluarkan 800 juta sebulan. Dari setahun Pemkab bisa Anda hitung harus keluar 9,6 miliar. Kalkulasi ini kita berharap tidak sebesar itu, tapi faktanya itu baru sektor pendidikan, itu baru tingkat SD, belum yang terjadi di TK dan di level-level yang lain di sektor pendidikan. Itu di sektor pendidikan saja. Artinya dari satu sisi saja, dari sektor pendidikan di lokasi ini, di kecamatan ini sudah terindikasi ada pemborosan. Mengapa harus ragu untuk merger? Ini himbauan saya kepada sesama warga. Mari kita merenung. Kita ingin jalan-jalan diperbaiki, yang mulus, enak, tidak berlubang, fasilitas di wilayah Ponorogo dibagusin. Tapi di sisi lain kita tidak mau SD-SD itu di merger. Padahal kita tahu kalau jumlah sekolah terlalu banyak, padahal itu tidak dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan, itu akan berdampak pada banyaknya tenaga dan biaya operasional, dan itu akan membebani anggaran Pemkab. Terus kalau sekolah di merger, nanti anak-anak sekolahnya jadi jauh dong. Apa benar akan benar-benar jauh? Kan paling ke desa sebelah. Jadi artinya tidak perlu setiap desa ada 2 sekolah. Atau mungkin tidak harus setiap desa ada sekolah kalau muridnya tidak memadai. Apa orang tua tidak bisa mengantar? Zaman sekarang ini kita pikir rata-rata orang desa sudah punya sepeda motor, bukan? Dan seandainya anak-anak itu bersepeda, kalau sekolahnya ada di desa sebelah yang tidak harus melewati jalan besar, saya pikir masih bisa dilakukan. Dan kepada yang punya otoritas yaitu Pemkab, kita hanya bisa usul untuk bersikap tegas dan bijaksana. Kalau memang data ini benar, kalau memang merger dan regrouping diperlukan, tentu ini akan berdampak pada penghentian rekrutmen pegawai yang tidak perlu. Artinya akan ada penghematan anggaran. Janganlah kita memaksakan operasional banyaknya sekolah kalau muridnya tidak ada, karena sebagaimana kita tahu banyaknya operasional ini akan membebani Pemkab, dan kita tahu sendiri bagaimana kedodorannya Pemkab soal anggaran untuk memperbaiki fasilitas dasar saja seperti jalan-jalan yang sudah rusak itu cukup kewalahan, dan kita tahu semua itu. Oke, demikian catatan kritis saya selaku warga Ponorogo untuk Pemkab Ponorogo dan warga Ponorogo untuk kebaikan bersama. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.